Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Suster, berkah dalam, salam merdeka. Pada kesempatan ini, mari kita sama-sama menemukan keindahan daripada Injil Tuhan. Malam hari ini, saya mengambil judul, Maukah Engkau Mengerti? Bacaan yang saya ambil dari Injil Markus, bab 8 ayat 14 sampai 21. Mari Bapak Ibu, Suster, kita baca bersama-sama. Judul perikopnya tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak memiliki roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Tidak degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecah 5 roti dan untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pada bacaan barusan yang kita dengarkan, diceritakan bahwa murid-murid Yesus lupa membawa roti, lupa membawa bekal dalam perahu. Yesus berkata, "Berjaga-jagalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Herodes." Di sini murid-murid memperbincangkan, mereka sudah memiliki pikiran-pikiran yang negatif karena mereka khawatir. Karena Yesus Maha, Dia tahu apa yang dibicarakan oleh murid-muridnya. Maka Yesus menegur mereka, "Mengapa kamu perbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Tidak degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tetapi kamu tidak melihat. Kamu mempunyai telinga, namun kamu tidak mau mendengar. Tidakkah kau ingat lagi pada waktu aku memecah 5 roti untuk 5.000 orang dan 7 roti untuk 4.000 orang? Berapa bakul bisa kamu kumpulkan sisanya?" Di sini Yesus mengajarkan matematika kepada murid-muridnya. Mereka disuruh berhitung, saudaraku. Tapi di konteks ini lebih lagi ditekankan bahwa murid-murid diingatkan kembali. Yesus pernah mengadakan mukjizat. Di sini murid-murid mengalami kecemasan, kekhawatiran, kurang percaya, sehingga imannya kendor. Hal ini sering kita alami pada saat-saat ini. Di dalam hidup ini, terkadang kita lupa membawa roti di dalam perahu. Mungkin kita membawa roti 1 saja atau terbatas untuk kita sendiri. Di dalam hidup ini, harusnya kita menghadirkan Allah. Kita bisa bersaksi
kita bahkan bisa berbagi kepada sesama kita. Di sini Yesus mengajak kita untuk selalu berjaga, berdoa, mengandalkan Tuhan, berpikiran positif, tidak perlu membicarakan hal yang tidak perlu, bahkan tidak perlu khawatir, karena hidup kita di tangan Tuhan. Apalagi saat ini, saat masa pandemi, kita harus selalu mendekatkan kepada Tuhan. Kita harus terus memiliki pengharapan. Kita diajak untuk belajar memahami setiap rencana dan kehendak Allah atas hidup kita. Jangan terlalu memikirkan masalah, tetapi tetap terus berusaha dan mengandalkan Yesus selalu. Percaya saja dengan iman, Allah akan selalu menyediakan yang kita perlukan, asalkan kita membuka hati kita. Ingat dosa, ingat pengampunan, ingat pengorbanan di kayu salib, ingat kasih-Nya, ingat mujizat-Nya yang telah dan pernah Dia buat, yang mungkin itu masih ada dan bahkan kita alami saat ini. Kita harus selalu bersyukur akan kebesaran dan kemurahan-Nya. Kita sampai sekarang masih diberikan hidup, diberikan kesehatan, bahkan tetap bisa bersekutu walaupun secara online. Kiranya rahmat dan berkat dan anugerah Allah senantiasa menyertai kita dan menuntun langkah hidup kita ke arah yang lebih baik, seturut rencana dan kehendak-Nya. Demikian renungan yang bisa saya bagikan malam hari ini. Semoga bisa menambah dan memperkuat iman kita, pengharapan kita kepada Yesus di tengah-tengah masa pandemi ini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Berkah dalam